opini. Ya, jangan dikira loh, para politisi kamaan, pimpinan partai yang jadul-jadul itu, orang yang masih peduli pada sistem demokrasi, ikut memprihatinkan keadaan politik di negeri ini. Dan Begawan kira semuanya itu menyesalkan tuh hadirnya Jokowi di panggung politik nasional. Utamanya 3 tahun belakang ini loh, yang carut marut. Mengapa harus menyesal? Ya sebab membuat politik itu jadi transaksional, nyang-nyangan, dol tinuku. Malah siapa yang punya kuasa, dia yang bisa mengatur segalanya. Kalau di pasar ya kayak pasar Klewer di Solo itu, harganya bisa dinyang, dinaikkan, diturunkan. Anda jual apa, minta dibayar berapa, yang sana punya kekuatan apa, minta kompensasi apa, ya gitu akhirnya. Ruwet bundet politik Indonesia. Nah, kondisi ini jelas bukan demokrasi yang benar. Apalagi kita menggunakan tuntunan demokrasi Pancasila yang sesuai cita-cita pendiri bangsa ini, founding father yang sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Bukan demokrasi Pancasila ini. Keresahan-keresahan dirasakan oleh beberapa tokoh, termasuk rakyat jelata seperti Begawan ini, yang melek politik. Tapi kalau yang nggak melek politik ya semacam para pemuja-pemujanya itu ngerti ini mungkui tok itu loh. Tidak pernah berpikir pakai nalar, pakainya cuma mulut. Dan setelah Pak BY kemarin mengingatkan Presiden Prabowo supaya jangan ada matahari kembar, sekarang ini ganti Ketua Umum Partai Nasdem itu Pak Surya Paloh itu menyuarakan ya hal yang sama tuh. Ada lontaran yang perlu kita renungkan bersama. Apa yang disuarakan oleh beberapa tokoh ini sama sebenarnya. Jangan sampai ada matahari kembar. Presidennya sekarang Prabowo, bukan Jokowi. Dan Jokowi jangan mengganggu Prabowo. Itu mengingatkan tuh para pemimpin-pemimpin partai. Ingat loh, ini bukan soal Demokrat atau Nasdem, bukan soal Pak BY dan Pak Surya Paloh, tidak tentang siapa yang jadi presiden, apalagi bukan perkara kalah atau tidak jadi pemenang pemilu. Lawang mereka ikut pemilu bukan hanya kemarin. Ini memperlihatkan berbagai hal yang muncul, itu mesti diresapi, dipahami, dipikirkan. Jadi pertimbangan demi menjaga demokrasi. Lah usai Bu Mega bersuara, turut pula itu politisi-politisi lawasan mencerpati apa yang sedang diabaikan sama situasi yang berkembang kekinian. Aku yang gumun, hanya dengan Jokowi dan Gibran negara ini jadi ruwet bundet itu. Ini juga karena para pemuja, para penjilat dan para relawan yang hanya pakai ini, yang selalu membuat bundetnya negara ini. Yang disorot Bu Mega, Pak BY sama Pak Paloh, ini bukan perkara berkuasanya Pak Prabowo, bukan. Tidak soal makan bergizi gratis, bukan pula perkara efisiensi anggaran. Ketiganya menarik benang merah yang sama tentang konstitusi politik kita yang amburadul, yang tidak kukuh, mudah berganti-ganti, mudah dipermainkan, dibeli dan sebagainya. Bahkan lembaga hukum yang terkuat saja bisa dibeli, bisa diorarik itu. Dan makin merusak fondasi NKRI. Nah, bila Ketua Umum PDIP berbicara darurat konstitusi waktu itu, Pak BY bicara matahari kembar, Pak Paloh beda lagi nih. Pemilih Media Group itu menjelaskan, demokrasi kita itu demokrasi kapitalistik, liberalisme. Bahkan dengan tegas menyebut demokrasi kita itu lebih liberal dibandingkan demokrasi di Amerika. Karena apa? Ya tadi. Ini masyarakat harus paham. Jangan cuma memuja tok. Pikirkan negara, jangan pikirkan perutnya sendiri. Nah, pandangan Begawan atas pernyataan Pak Paloh, entah mau dianggap gawe-gawe atau asal mengait-ngaitkan sama Jokowi, silahkan saja. Tapi andai kita mau jujur, begitu MK memutuskan ada perubahan syarat capres dan cawapres, di titik itulah konstitusi disebut disetir oleh kekuasaan, dan itu rusak. Nah buktinya, usai putusan MK, Gibran pun jadi cawapresnya Prabowo. Mungkin kalau yang bersuara Bu Mega sama Pak Paloh, Begawan udengnya mereka kalah pilpres, jadi wajar protes. Nyatanya Pak BY yang kita tahu Demokrat sejak awal ngusung Prabowo Gibran,
Ngapain ikut mengingatkan presiden? Malah terang-terangan bilang jangan sampai ada matahari kembar. Di sini kena makin terbuka tuh. Cara Prabowo memimpin Indonesia masih banyak dicampuri sama Jokowi. Masih diintervensi, masih dipengaruhi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Begawan yang mengatakan Surya Paloh balas kelakuan Jokowi ke Nasdem. Teman-teman, kita akan membahas beberapa komentar memang mengenai tentang hal tersebut, yang dimana masyarakat dan para netizen menyikapi tentang hal tersebut. Kita akan membaca beberapa komentar mengenai tentang hal tersebut. Indonesia darurat moral pejabat negara. Betul, rakyat harus bergandengan tangan. Jelasnya rakyat harus bersatu. Negara Indonesia demokrasi rakus dirampok Jokowi sehingga utang luar biasa enaknya Jokowi. Selanjutnya, sudahlah rakyat Indonesia tidak usah banyak berharap ke Presiden Prabowo. Bagaimanapun juga yang menjadikan Pak Prabowo jadi presiden ikut campur tangan Jokowi. Om Begawan jelasnya tapi tepat banget. Selama Jokowi tetap di presiden Prabowo, maka negara ini tidak akan baik-baik saja. Masih ada waktu untuk Presiden Prabowo untuk memperbaiki negara dari segala masalah. Jika Prabowo tidak cepat melepas dari belenggunya, Jokowi cepat atau lambat akan terulang peristiwa 98. MK sudah benar menghilangkan ambang batas siapapun boleh mencalonkan jadi presiden. Kalau perlu perbanyak yang dari independen, orang-orang dari partai politik rata-rata tidak bisa dipercaya. Rakus-rakus dan berpotensi menjajah bangsanya sendiri. Orang-orang cerdas, berakhlak dan berkompeten malah banyak yang tidak mau terlibat dalam partai politik. Tambah besar kepala, Jokowi sudah bukan apa-apa lagi. Masih diundang di kancah politik padahal Jokowi tidak punya partai. Dulu MA-MK sangat sakral dan berwibawa di mataku. Sekarang semenjak diobok-obok sudah tidak ada lagi. Jadi sarang mafia seperti kepolisian, dah kayak badut. Prabowo cuma kepengen jadi presiden doang, nggak mau jadi pemimpin negara yang mensejahterakan rakyat. Akhirnya rela jadi boneka yang cuma bertorika saja bisanya. Bohonglah para pejabat, sekarang mau mensejahterakan rakyat itu omong-omong doang. Karena para pejabat justru ingin memperkaya diri sendiri dan keluarganya yang setuju. Real, pengusaha Indonesia adalah mafia politik. Buktinya dengan diberi batasan 20%, mafia politik memblok para tokoh potensial. Sekarang dengan 0% mereka ketakutan. Para tokoh potensial sangat berpeluang untuk jadi pemimpin bangsa. Artinya tergantung sudut pandang dari mana kita melihat. Yang jelas rakyatlah yang harus cerdas. Ini kesalahan partai-partai rakus akan kekuasaan sehingga jahat pun dianggap baik demi melanggengkan kekuasaan tanpa peduli dengan nasib rakyat yang negara ini jadi rusak dan nama buruk. Jika Pak Prabowo tidak lagi memihak Jokowi, dipastikan rakyat akan tetap dukung Pak Prabowo. Para pemimpin negeri ini boleh bangga dengan hari ini, tapi ada kalanya kebanggaan akan sirna di hadapan Sang Pencipta, tinggal menunggu waktu. Inilah namanya politik saling sandra, makanya tidak akan kelar kalau tidak punya mental baja. Baru bisa menghentikan semuanya dan mulai dari awal. Tanpa keluarga Solo sudah pasti negara akan adem. Harusnya politikus senior itu menentang waktu MK merubah batasan umur cawapres. Sekarang dapat pemimpin negara yang gak ada kualitasnya pada resah. Sudah terlambat, Pak, negara sudah amburadul. Benar kata Om Begawan, Indonesia yang besar kok kacau hanya karena Jokowi dan Gibran. Ayo sadar, masih dukung Jokowi saat berubah untuk bersatu untuk kembali undang-undang. Jelas-jelas Mulyono itu adalah pembangkang partai yang membesarkan dan haus kekuasaan. Kok masih saja diberi panggung dan didewa-dewakan? Miris dan sangat tidak etis melihat hal tersebut. Pak SBY berkata agar jangan ada matahari kembar. Dikatakan memisahkan Pak Prabowo dan Jokowi, diperingatkan bahwa tentang demokrasi yang sudah tidak berjalan dengan benar. Malah dikatakan karena kalah pilpres. Tidak sadar pilpres penuh kecurangan. Malah kata
Pak LBP 50% tidak sampai ke sasaran. Pilpres tahun 2024 amburadul, kok bangga menang. Indonesia kasihan merdeka sudah 80 tahun malah tambah rusak, hutang besar yang disengsarakan. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.